Pendeta Sefnat Sailana dari Gereja Masih Injil di Timur atau Gemit. Tanggung jawab untuk menjaga bumi itu adalah ajaran agama Kristen Protestan. Karena ketika manusia ditempatkan di bumi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat taman itu. Sehingga tanggung jawab kita sekarang ialah bagaimana menjaga bumi rumah bersama yang di dalamnya dihuni oleh berbagai makhluk ciptaan termasuk manusia. Dan manusia diberi tanggung jawab sebagai wakil Allah untuk memelihara bumi ini. Sehingga selalu ada keseimbangan, ada keutuhan ciptaan untuk menyongsong masa depan dengan penuh bahagia. Jadi yang menarik bagi saya ialah kebersamaan dan kolaborasi. Bagaimana kita bersinergi untuk tanggung jawab bersama terhadap menjaga bumi ini. Kesan saya terhadap kegiatan selama beberapa hari ini sungguh luar biasa, karena ini memberikan energi positif bagi saya dan juga tentunya bagi semua peserta untuk bisa beraktivitas memperbaiki lingkungan yang sedang dalam keadaan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Devida dari Fahmina Institut Cirebon, Jawa Barat. Saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh Asoka pertama. Kedua, bahwa kegiatan ini adalah membuka kita semua, terutama para penggiat teks atau agama, bahwa relasi agama dan alam itu sebenarnya bukan sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu bagian ruang hidup yang sangat penting. Air adalah isu yang sangat banyak sekali disinggung di dalam kitab-kitab jurisprudensi atau fikih. Maka kemudian seperti kalau kita lihat bahwa jika kemudian wudhu kita tidak sempurna karena persoalan air itu air itu karena mustakmal atau mutanajis, maka itu menjadi persoalan. Maka untuk memperoleh air yang tohir mutohir suci dibutuhkan sebuah ekologi atau namanya penjagaan, dan agama di ruang inilah akan menjadi sangat penting untuk salah satunya adalah merawat air itu sendiri, baik itu sumber air yang mengalir atau mata air atau sumur dan seterusnya. Itu yang sangat penting. Maka dari itu saya kira hari ini banyak sesuatu terutama air di lingkungan kita yang sudah tercemar, bahkan sumber mata air itu tidak dipedulikan oleh masyarakat kita, karena kemudian kita mengambil sumbernya itu dari dari air tanah. Dan saya kira butuh penjagaan melalui sektor yang sangat penting, yaitu masyarakat Islam dan terutama adalah kawan-kawan adat ini telah banyak melakukan penjagaan. Ya, kesan kegiatan ini kita diajak tidak terlalu serius, tetapi dengan metodologi yang saya kira tidak membosankan. Saya Claudius Budianto, pendeta di GKJTU Sumunar, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya tertarik atau bergerak di bidang lingkungan hidup ini itu karena saya prihatin dengan krisis tanah yang terjadi di daerah saya, terutama akibat dari sistem pertanian konvensional yang dikembangkan oleh para petani. Krisis ini merupakan persoalan penting karena bagi kami sebagai orang Kristen, tanah sesungguhnya merupakan saudara dari umat manusia. Tanah diciptakan lebih dulu dari manusia, dan bahkan manusia itu dibuat dari tanah. Karena itu manusia punya tanggung jawab yang sangat besar
terhadap tanah. Dengan kondisi krisis tanah yang sekarang ini, itu ibaratnya manusia sedang diperhadapkan pada saudara, pada kakak yang sedang sakit. Karena kita melihat kakak kita yang sedang sakit ini, maka sebagai adik, sebagai saudara, kita harus bertanggung jawab untuk membuat tanah ini kembali sehat. Karena itu kami sebagai orang Kristen terlibat di dalam proses pemulihan tanah ini dengan mengembangkan apa yang kami kenal sebagai pertanian selaras alam, atau yang lebih populer disebut sebagai pertanian organik. Melalui pengembangan pertanian selaras alam ini, memang apa yang kami lakukan itu sangatlah kecil. Tapi apa yang kami lakukan ini bukan hanya turut membantu memulihkan tanah, tapi juga menjaga kesehatan saudara-saudari kami lainnya, yaitu umat manusia. Karena dengan produk-produk organik atau produk-produk selaras alam ini, manusia juga dijaga asupan gizinya lewat berbagai makanan sehat yang kami, para petani selaras alam ini, proses penjagaan tanah, pemulihan krisis tanah ini sesungguhnya tidak bisa dikerjakan oleh satu kelompok saja, baik itu kelompok keagamaan ataupun kelompok-kelompok sosial budaya yang lain. Upaya memulihkan tanah ini perlu dikerjakan secara bersama-sama oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di dunia ini. Bukan hanya yang ada di Indonesia, tetapi juga yang ada di dunia ini. Kegiatan Fiji 2022 ini sangat penting karena melalui kegiatan ini setiap kelompok, baik itu kelompok keagamaan maupun kelompok-kelompok lain, diajak untuk berbagi pengalaman mereka untuk mencoba melindungi, menjaga, dan memulihkan krisis tanah dan juga lingkungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sendiri berharap supaya kegiatan-kegiatan semacam ini terus dilakukan secara berkesinambungan, supaya semakin banyak orang dari berbagai elemen disadarkan terhadap tugas dan panggilan mereka terhadap lingkungan ini. Hasilkan. Kegiatan ini telah memberikan inspirasi bagi saya untuk semakin menggiatkan upaya pemulihan krisis tanah yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya, dan juga untuk semakin membangun jejaring dengan sesama saudara yang prihatin dengan kondisi lingkungan dunia sekarang.